Oke, selamat pagi anak-anak. Kali ini Mister akan buat tutorialnya untuk belajar membuat website dengan bahasa coding HTML. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu buat dulu di dokumen, ya, suatu tempat di mana untuk kita belajar. Kalau Mister udah buat namanya, foldernya coding website, ya, isinya masih kosong, nanti kita isi sama-sama, ya. Yang kedua, kita akan membuat coding tersebut dengan aplikasi, ya. Kalau kita biasa pakai yang standar yaitu Notepad boleh, tetapi Mister akan memberitahu tempat aplikasi yang bagus dalam membuat coding dan banyak dipakai oleh para programmer, yaitu namanya Visual Studio Code. Ini dia. Nah, ini nih, Visual Studio Code, ya, Visual Studio Code. Jangan takut dan jangan ragu, ini kamu bisa download gratis dari Google Chrome. Ketik saja download Visual Studio Code, ya. Baik, berarti Mister anggap kalian sudah mendownload Visual Studio Code. Nah, seperti ini nih, ya. Nah, itu hanya itu saja aplikasi yang perlu kita gunakan. Kita akan belajar sampai kita bisa membuat sebuah website yang sangat bagus. Oke, pertama kali yang harus kita lakukan setelah mendownload Visual Studio Code, kita buka dan kita klik file, new text file, new text file. Oke, nah ini udah ada nih, Mister udah kebuka secara otomatis, ya. Nah, sebelum kamu membuat coding di Visual Studio Code supaya berjalan optimal, yang perlu kamu lakukan adalah memberitahu bahwa kamu akan menggunakan bahasa apa, codingnya dengan menggunakan bahasa pemrograman apa. Nah, berarti setelah kamu new text file kebuka seperti ini, kamu simpan dulu, ya. Jadi klik file, save as. Nah, save as kita simpan ke folder yang tadi Mister udah buat di dokumen coding website. Nah, ini Mister ganti menjadi pelajaran 1. Nah, jangan lupa formatnya harus diganti menjadi HTML, ya. Ingat, formatnya diganti wajib dengan HTML. Habis itu kita simpan. Nah, sudah jadi filenya. Jadi mari sama-sama kita buat codingnya. Nah, pelajaran pertama ini kita akan membuat website menampilkan nama kita. Wih, keren ya, kita menampilkan nama. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama buat. Yang pertama adalah yang harus kamu lakukan, memberi tanda tag atau lebih kecil seperti ini. Nah, ketika kita memberi tanda tag di Visual Studio Code muncul tulisan, muncul tulisan seperti ini. Nah, kita klik ini. Nah, akan muncul doctype HTML. Ini secara otomatis. Kalau kamu menggunakan Notepad selain Visual Studio Code, kamu akan ketik manual ini, ya. Perhatikan tanda bacanya penting. Huruf besar atau huruf kecil tidak berpengaruh. Sekali lagi, tidak berpengaruh. Tetapi kalau tanda baca sangat berpengaruh. Tag penutupnya juga, ini dia, ya, ini berpengaruh. Baik, setelah kamu ketikkan atau tinggal otomatis keluar, kita enter, kita ke baris kedua. Nah, ini adalah baris, ya. Baris pertama, baris kedua. Baris kedua kita kasih tag, ketikan HTML, terus kita tutup tagnya. Nah,
Ketika ditutup akan muncul ini. Apa ini? Ini adalah akhiran. Ini adalah awalan. Bedanya kalau akhiran ada yang namanya garing atau garis miring, ya. Garing. Ini gedein dulu deh supaya enak melihatnya. Ya. Ada garing atau garis miring. Nah, kita taruh kursor di sini, kita enter. Nah, ini selalu berada di akhir sebuah coding. Entah itu baris ke 1000, ke 100, pokoknya adanya di akhir. Makanya kita taruh aja di belakang, ya. Oke. Habis itu kita kasih tab atau spasi, ya. Kita kasih tanda lebih kecilnya, tagnya, tulis head, tutup. Nah, head pun akan muncul head yang akhiran, ya. Kita taruh di bawah. Nah, jadi ada awalan ini head, ada akhiran head. Nah, ya. Dan ditandai dengan, kalau akhiran itu ditandai dengan garing, slash atau garis miring. Oke, kita lanjut. Habis di head, kita taruh di sini, kita di tengah-tengah. Di tengah-tengah head, kita kasih yang namanya judul. Kalau bahasa Inggris, judul itu tulisannya title. Tutup kurung. Nah, akan muncul akhiran title, ya, akan muncul secara otomatis. Baik, di title ini kita kasih judul pelajaran ke-1. Oke, ya. Nah, habis dari head, kepala, turun ke bawah, ada yang namanya body. Nah, body atau badan kita. Lihat, secara otomatis akan muncul akhirannya seperti ini. Nah, akhirannya ini kita taruh paling bawah. Kita taruh kursor di tengah-tengah sini, enter. Nah, ini kita taruh di atas. Jadi dia selalu nempel nih, berdua nih. Ya, nempel body dan HTML paling belakang. Nah, di tengah-tengah body ini kita kasih tab, kita isi dengan H1, tutup kurung. Nah, muncul kan. Terus kita kasih nama kita pakai huruf besar. Nah, apa ini H1? H1 adalah ukuran tinggi daripada sebuah huruf, ya. Nah, untuk mempermudah, tinggal kita blok saja. Habis itu kita copy, ya. Klik kanan, di blok, langsung aja di Ctrl C untuk copy, Ctrl C. Kita bawa ke bawah, kasih tab, Ctrl V untuk paste. Nah, karena di atas sudah H1, ya ini kita ganti jadi H2, ya, H2. Nah, kita buat sampai H3 nih, sampai H5, H3. Terus H4. Ini kita ganti jadi H4. Nah, kita kasih satu lagi, taruh di belakang, enter. V ini ganti menjadi 5. Oke. Nah, setelah selesai, H1 itu lebih besar daripada H2. H2 lebih besar daripada H3 terus. Jadi H5 itu yang paling kecil, ya. Nah, setelah ini selesai kita buat, kita simpan dengan cara klik file, save atau Ctrl S. Nah, kelas anak-anak, mari kita buka hasilnya seperti apa. Kita buka file manajernya atau window explorer, masuk ke dokumen dan masuk ke coding website. Nah, ini udah ada nih pelajaran 1.html. Nah, bagaimana cara bukanya? Kita tinggal double klik saja, double klik, atau kalau kita mau buka pakai browser lain, tinggal klik kiri
klik kanan open with. Nah, buka pakai browser, misalnya browser kamu Chrome atau Firefox atau Internet Explorer, atau kalau di Apple pakai Safari, atau di Linux pakai Thunderbird. Nah, bebas ya, Mister akan pakai yang standar Chrome. Kita buka. Nah, ini hasilnya ya. Coba kita lihat codingnya, mana codingnya. Nah, ini codingnya. Coba perhatikan baik-baik. Ini sebelah kanan Mister, ini codingnya. Ini hasilnya. Nah, jadi head pelajaran ke-1 ini munculnya di sini nih. Nah, di sini munculnya. Di head itu kepala ya, di atas, paling atas. Judulnya ini pelajaran ke-1. Nah, kita ke bawah. Di sini ada yang namanya body. Body ini semua yang ada di sini. Ya. Nah, di body ini Mister tuliskan H1 sampai H5. Coba kalau ini adalah H1. Ya. Ini H2. Ini H3. Ini H4, ini H5. Jadi H5 itu paling kecil. Ya. H1, ini H2, H3, H4, H5. Ya. Oke, sampai di sini dulu pelajarannya. Kita lanjut ke pelajaran kedua. Kita sudah membuat website sederhana dengan menampilkan nama kita di sini. Ya. Menampilkan nama kita. Nanti pelajaran kedua kita akan lebih dalam lagi dalam membuat sebuah paragraf dan yang lainnya. Terima kasih.